ketika seseorang diberi kesempatan untuk melihat satu gambar yang menggambarkan sebuah peristiwa tragis, kecelakaan seumpamanya, itu banyak orang yang suka lihat. Hanya ada kengerian di situ. Dan saya percaya ketika seseorang diberi kesempatan untuk melihat gambar yang indah dalam bentuk pemandangan alam, pasti hampir semua orang suka. Dan itulah sejatinya manusia. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah sungguh alangkah indah. Nats panduannya ada di dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Tapi saya mau kasih lihat dulu gambar dulu. Ini tahun 2011 ini pertama kali saya pergi ke Holy Land. Di situ kita naik ke Gunung Hermon. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau itu putih, semua di bawah kaki kita itu salju, es. Coba lebih lanjut lagi. Nah, kayak gitu saudara. Jadi kalau membuat es serut tinggal dicampur sama sirup atau susu, langsung jadi es nona atau es Shanghai. Kayak begitu. Hanya bedanya kalau di sana kita pegang es begini, dia nggak mencair, saudara. Kalau di sini begitu kita pegang langsung tangan kita basah. Kalau di sana tangan kita terus kering. Saya diizinkan Tuhan di sini kalau nggak salah 7 kali dari 15 kali keberangkatan. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Karena itu tempat yang tinggi dan salah satu bagian tempat yang paling tertinggi di Israel. Tapi kita tidak bahas tentang tingginya Gunung Hermon, tapi kita akan mengupas firman Tuhan pada pagi hari ini. Coba ayatnya boleh. Firman Tuhan berkata, nyanyian ziarah dari Daud. Lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Dan filosofi orang salah satu dari etnik yang ada di Indonesia, mangan orang mangan sing penting kumpul itu. Ya, tapi kalau bisa jangan seperti itu. Ya, ketika kita kumpul kita tetap harus makan. Amin. Nah, saudara, ini hanya joke. Ya. Terus kemudian ini ada kata hidup bersama dalam kesatuan. Ini berbicara tentang kehidupan baik di dalam komunitas yang kecil, mikro seperti keluarga, ataupun di dalam komunitas yang lebih besar lagi. Ya. Tuhan ingin kita hidup bersama dalam kesatuan. Jadi bukan hanya hidup bersama, tetapi hidup bersama dalam kesatuan. Maka kata alangkah baiknya dan indahnya itu akan terjadi. Amin. Seringkali orang bisa kumpul bareng,
tapi belum tentu ada di dalam kesatuan. Fisiknya memang betul ada sama-sama, tapi sebenarnya hidupnya tidak ada di dalam kesatuan. Kita ambil contoh yang lebih simpel tentang keluarga. Ya, mungkin saja suami, istri, anak-anak ada di dalam sebuah kebersamaan, hidup bersama, ya. Tetapi belum tentu ada di dalam sebuah kesatuan. Maka sering terjadi bagaimana anak dan orang tua nggak cocok-cocokan, berantem, ya. Atau sebaliknya, ya. Kalau tadi orang tua dan anak, anak dan orang tua nggak bisa nurut, nggak mau dengar omongan orang tua. Saudara, kita nggak akan pernah menjadi seorang orang tua yang baik kalau kita belum pernah menjadi anak yang baik. Kita akan menjadi seorang tua yang baik ketika kita bisa menjadi seorang anak yang baik. Jadi prosesnya itu seperti itu. Ya. Ini sebagai pendahuluan. Kemarin kami pergi ke Melia, itu ada beberapa tempat. Mungkin waktu berangkat itu hanya ada 2 tempat, ya, hanya ada 2 tempat, ada sedikit genangan air. Tapi waktu kami pulang, seperti kok ada peningkatan, ya, bukan hanya 2 genangan, tetapi ada beberapa. Artinya mungkin ada air pasang. Ini juga baru dapat laporan lagi dari orang yang baru pulang dari Kucing, ya, Sarawak. Dia bilang, "Pak, saya tadi rencana 1 minggu, tapi akhirnya jadi 5 hari aja. Kenapa? Banjir di mana-mana." Loh, kok bisa pulang? Bukannya di daerah berdua itu banjir, bis pun tidak bisa masuk atau tidak bisa keluar, ya, menuju ke Kucing atau dari Kucing. Oh, saya lewat lain jalur, lewat Aruk. Kalau lewat Aruk nggak banjir, Pak. Jadi artinya ini kejadian banjir di mana-mana terjadi. Bahkan orang dari beberapa wilayah di Sarawak itu kasih informasi ke saya, banjir memang. Ada yang sampai sepinggang, walaupun tidak separah di beberapa tempat di wilayah Kalimantan Barat ini. Nah, saudara, banjir ini terjadi kenapa? Karena mungkin saluran atau pembuangan atau arahan aliran sungai itu terhambat. Mungkin saja terbuka alirannya sedikit, tetapi debit air yang masuk lebih banyak daripada yang bisa dibuang ke laut. Ditambah hujan yang begitu deras. Kita bahas ini tentang hujan ini, saudara. Kalau kita belajar dulu di sekolah, ada 3 proses yang terjadi, ya, mulai dari air laut sampai menjadi hujan. Masih ingat nggak tuh? Halo? Jangan lupa kali. Yang pertama apa? Evaporasi, yaitu ketika ini proses ketika air laut menjadi uap, ya, kemudian kondensi. Ini adalah proses berubahnya air laut itu, ya, menjadi awan, atau uap itu menjadi awan. Nah, baru presipitasi. Ini berubahnya awan menjadi butiran air. Ini proses hujan. Nah, ada satu perbedaan, saudara, di dalam merespon hujan. Kalau orang Indonesia atau orang di Asia, karena di daerah tropis,
Kalau ada hujan apa yang dibuat? Lari jauh-jauh. Jangan sampai kena hujan. Ya, itu yang terjadi. Tapi kalau di Middle East, di Timur Tengah, kalau ada hujan, orang justru menyambut menyongsong hujan. Ya, mereka membuka tangan, menengadah gitu ya, menyambut hujan, senang. Kenapa? Karena hujan belum tentu dalam 1 tahun itu 2-3 kali hujan, bisa saja hanya 1 kali, atau bahkan di sepanjang tahun itu tidak terjadi hujan. Ya, nah saudara, itu yang terjadi. Kita masuk ke topik firman Tuhan. Ini pokok bahasannya. Sebenarnya Elohim itu ingin mencurahkan berkat secara melimpah, bukan sedikit-sedikit. Dia mau secara melimpah, ya, kepada kita. Namun perhatikan 3 hal ini di dalam ayat yang tadi kita sudah baca. Yang pertama, bersama dalam kesatuan. Jadi bukan bersama fisiknya, tapi tidak ada di dalam kesatuan. Apa yang harus menyatu? Hatinya dan pikiran. Di dalam kitab Roma 12 ayat 18, coba salah seorang minta tolong dibaca. Ya. Ya, siapa aja yang silakan langsung dibaca. Indonesian Modern Bible. Oke, silakan. Roma 12 ayat 18. Sedapat mungkin, jika hal itu bergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. 18. Roma 12 ayat 18. Betul ya. Itu MB ya? Ya, MB. Coba sebelumnya. Ayat 17. Janganlah membalas kepada siapapun kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik di hadapan semua orang. Bawa lagi, 19. 19. Saudara yang terkasih, janganlah kamu menuntut balas, berilah tempat bagi murka Elohim, sebab telah tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan membalas. Demikianlah Tuhan berfirman. Mungkin ayatnya. Jadi sebenarnya itu ada ayat yang diambil, dia bunyinya kira-kira, hendaklah seseorang jangan ada yang meninggikan diri. Jangan ada yang berpikir lebih tinggi tentang dirinya dari siapapun. Itu yang seharusnya ada di dalam setiap komunitas. Karena kalau hanya ada seorang suami saja tanpa adanya seorang istri, sulit untuk membangun keluarga. Bukan nggak bisa, bisa, tapi tantangannya lebih besar. Begitu juga sebaliknya. Kalau hanya ada seorang istri tanpa ada seorang suami, ini tantangannya jadi lebih gede. Bisa diatasi gak? Bisa, tapi perlu kekuatan ekstra. Kekuatan ekstra yang tentunya kita bisa dapatkan hanya dari Tuhan. Banyak kok single parent juga yang berhasil hidupnya. Tetapi kalau berdua, itu lebih hebat. Kalau berdua, itu lebih dahsyat kemampuan untuk membangun keluarga, ya. Nah, di situ dikatakan jangan ada orang yang merasa dirinya lebih hebat dari siapapun, karena kesemuanya saling memperlengkapi, baik suami maupun istri, istri maupun suami. Di dalam komunitas yang kecil, saudara, di dalam komunitas yang lebih besar, komunitas yang ada di gereja ini juga begitu, saudara. Kalau Anda ada di sini, semuanya itu dengan tujuan supaya saling memperlengkapi, ya. Kan minggu lalu juga sudah saya sampaikan, para murid tuh ya datang sama Yesus,
Cuma mau tanya, siapa yang paling hebat di antara kita? Siapa guru di antara kami ini yang hebat? Bayangin. Apa jawaban Yesus? Oh, dia yang hebat adalah dia yang pintar ngomong. Dia yang hebat adalah dia yang pintar buat alibi. Bukan. Tapi Yesus berkata, dia yang paling hebat, yang paling terbesar, dia yang melayani. Itu sudah. Karena kemampuan, sumber daya, talenta itu bisa digali, bisa diasah. Tapi kerendahan hati, sikap melayani itu perlu proses. Dan gak mudah. Nah kemudian, bersama dalam kesatuan, ya sehati sepikir. Ini kenapa? Supaya tidak terjadi perpecahan. Perpecahan di dalam keluarga, perpecahan di dalam komunitas gereja, perpecahan di dalam lingkungan keluarga yang lebih besar lagi. Saudara, itu tujuannya. Coba baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Pak Didi bisa? Tolong dibantu aja. Oh, itu keluar ya? Nah, itu. Yang pertama kali nggak bisa keluar. Oke, silakan. Ini kecil sekali. Coba tolong dibantu. Demikian firman Tuhan. Aku menasihati kamu, saudara-saudaraku, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah kamu semua sepakat dan tidak ada perpecahan di antara kamu, dan kamu menjadi satu, sehati dan sepikir. Itu kata sehati dan sepikir itu. Sehati dan sepikir. Kalau hanya sekumpul itu belum tentu sehati sepikir. Tapi kalau sehati sepikir, waktu kumpul jadi kekuatan yang besar. Amin. Amin. Tujuannya supaya jangan ada perpecahan. Jadi ketika ada sumber-sumber yang kotor yang mengalir dalam satu komunitas, saudara, ditangkal, dibuang. Ya. Karena itu pasti sumbernya bukan dari Tuhan. Setan paling suka adanya perpecahan, benar? Setan nggak suka kesatuan. Sementara syarat untuk diberkati apa? Ada dalam kesatuan. Ya. Kemudian, ketika seseorang itu atau komunitas itu bersama dalam sebuah kesatuan, sepikir sehati, maka akan penuh dengan sukacita. Amin. Filipi 2 ayat 2. Ayo, siapa lagi? Pak Fari, langsung. Nah. Filipi 2 ayat 2, demikian firman Tuhan. Maka kamu menjadikan sukacitaku penuh karena kamu memikirkan hal yang sama, memiliki kasih yang sama, menjadi sehati sepikir. Kenapa sih kami memulai pelayanan memilih nama Philadelphia? Ya. Karena pengertian atau arti dari kata Philadelphia itu adalah kasih persaudaraan. Ya. Jadi bukan kita tidak saling memperhatikan, tidak saling peduli, tetapi justru sebaliknya, ada ikatan kekeluargaan yang kuat. Kalau itu ada, percaya, sesuatu yang dari luar nggak bisa rusak kita. Asal jangan ada racun dari dalam. Sesuatu yang dari luar itu nggak bisa rusak. Justru akan terus terbangun, akan terus terbang. Dan akibatnya apa? Atau dampaknya apa? Penuh dengan sukacita. Amin. Kenapa sukacita jadi berkurang? Kenapa ada perpecahan? Karena itu tadi nggak sehati sepikir. Kalau sehati sepikir pasti yang ada sukacita. Amin. Makanya saya perhatiin gini, orang-orang yang usianya udah 50 ke atas, saudara, itu
suka ngumpul dengan teman-teman yang seusia. Ini baik para pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, ataupun juga orang-orang umum. Kenapa? Karena kadang-kadang sehati sepikir. Kalau yang pelayanan kita hamba Tuhan yang diomongin pelayanan. Biasanya kalau umum itu yang diomongin penyakit sebenarnya. Ya tuh, wah ini asam urat saya, oh kayak gitu ya. Oh ini apa namanya pinggang sakit, saraf kejepit, jadi sehati sepikir. Walaupun dalam konteks yang negatif itu ya, tapi mereka sehati sepikir. Jadi bisa kumpul, awet kumpulnya. Nah kalau kita di dalam Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, bicara tentang Tuhan, bicara tentang firman Tuhan ya. Jadi walaupun di dalam usia yang lanjut, semangat untuk melayani terus ada. Semangat untuk membangun kerajaan Tuhan itu terus ada. Nggak mudah. Banyak orang-orang yang justru muncul, saudara, terangnya terlihat bersinar dalam dunia pelayanan itu di usia di atas bahkan 60 tahun. Nah, mungkin karena sudah matang pengalamannya, matang pengetahuan, karakternya sudah terbentuk. Disitulah kemudian Tuhan menyatakan. Sekarang yang ketiga, Elohim Yahweh sebenarnya ingin mencurahkan berkatnya secara melimpah kepada kita semua. Tapi perhatikan 3 hal. Tadi hal yang pertama, ini hal yang kedua. Seperti minyak yang berharga. Kalau kita kembali ke konteks firman Tuhan tadi. Oke, buka dulu ayatnya. Yang pertama tadi. Terus belum kamu ini ayat yang kedua. Seperti minyak yang berharga. Saudara, saya pergi ke Timur Tengah. Saya makan lumayan saya nikmati. Dengan arti kata lain makan banyak gitu. Karena menunya memang unik. Makanya kalau orang-orang Indonesia, saudara, pergi ke Middle East, dia lebih pilih makan Indomie. Saya bilang Indomie itu ada di Indonesia juga ada, kita nggak perlu pergi jauh-jauh. Kalau pergi jauh-jauh kita harus nikmati makanan yang ada di sana. Kata saya nikmati, termasuk makan yang namanya daging juga. Dan memang dengan potongan-potongan besar, tapi saya lihat kok oke-oke aja gitu badannya. Ternyata mereka punya resep unik. Jadi barang itu sudah dipanggang atau barang itu sudah digoreng terus dikasih lagi di atasnya minyak. Itu namanya minyak zaitun, saudara. Ya, sehingga tingkat kolesterolnya tetap terjaga. Ya, jadi minyak zaitun itu bisa bikin tubuh jadi sehat. Makan apa aja nggak jadi masalah, terbukti itu, saudara. Ya, kemudian ternyata, saudara, minyak zaitun ini selain dia buat kesehatan, dia juga punya kualitas. Ada yang kualitas umum, ada yang kualitas premium, tapi ada juga yang VIP. Gitu ya. Kalau VIP ini mahal. Itu adalah dari pemerasan yang pertama. Jadi belum ada ampas-ampasnya. Masih pure, masih murni. Disebut lagi murni. Bagus juga. Ya. Nah, harganya lebih mahal daripada pemerasan yang ketiga atau kedua. Pemerasan yang pertama itu murni. Ada satu anak yang dulu dia lebih suka kalau hari Sabtu itu tidur di gereja. Sebelum ini jadi masih di Jalan Sumatera. Kenapa? Karena dia nggak punya komputer. Jadi dia kuliah, dia perlu dengan komputer. Jadi saya lihat dia belajar sungguh kadang-kadang tidur di bawah meja komputer. Saya pernah kaget dia doang tidur di bawah, dia suka padahal udah kamar.
bangunan yang kita pakai, rumah yang kita pakai itu cukup luas, bisa menampung ibadah itu 100-an lebih. Nah, sekolah minggu itu bisa sampai 70 lebih. Ya, nah itu kisah itu. Nah, dia berjuang sungguh. Dia ini bukan dari latar belakang keluarga yang mampu, ya, bahkan sangat sederhana, sederhana sih. Tapi yang unik dari anak ini, setiap kali mau ujian, dia selalu datang ke saya, minta pegang kepala, doakan saya ujian. Selalu itu dibuat. Dan kemudian dia lulus, kumlot lulus. Nah, selanjutnya sekarang dia daftar kerja, lamar kerja, dapat kerja dengan gaji yang cukup lumayan. Tapi apa yang dia buat sekarang? Dia gaji pertama itu justru dia datang di bawah gereja. Saya bilang, loh, apa? Kamu kan butuh banyak uang, ini baru pertama kamu kerja. Kamu bukannya mesti harus cukupin di rumah. Itu ada jalannya sendiri. Tapi untuk sekarang, saya mau memberi yang terbaik buat semua. Dan sampai hari ini Tuhan berkati dia. Dia untuk bangunan semua. Ya. Jadi hasil yang pertama itu adalah yang terbaik. Saya tidak bicara tentang pemberian, tapi saya mau katakan hasil yang pertama itu adalah hasil yang terbaik. Seperti buah zaitun, pemerasan yang minyak zaitun itu, pemerasan yang pertama itu adalah hasilnya yang terbaik. Kalau hidupnya disertai Tuhan, kalau hidupnya sukses, nggak ada salah. Karena dia sudah lakukan yang terbaik. Dia bagi yang pure, yang murni. Minyak itu bicara mengenai urapan. Minyak yang terbaik adalah minyak atau urapan dari Tuhan. Makanya di dalam kita beribadah itu ya mesti benar-benar saya merasakan apa ya, dalam ibadah hari ini itu begitu luar biasa. Ya, ada perkenan Tuhan. Amin. Yang penting itu tadi, gitu. Sungguh lupakan semua yang ada di belakang kita. Apakah itu problem kita, apakah itu tantangan yang sedang kita hadapi, lupakan. Fokus kepada Tuhan. Ketika perkenanan Tuhan turun atas kita, maka pertolongannya akan dinyatakan. Amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada diadakan. Amin. Karya Tuhan akan dinyatakan sempurna. Amin. Amin. Ada tambahannya lagi, sudah minyak yang baik, ya. Tadi, seperti minyak berharga di atas kepala, yang meleleh, mesti meleleh ke janggut, ya. Meleleh ke janggut dan jubahnya Harun. Tapi kita ambil kata Harun, ada kepala, ada kata Harun, ya. Jadi imam itu banyak, saudara. Imam itu banyak. Orang Lewi itu imam banyak, tapi imam kepala itu hanya satu, imam besar. Sudah minyak yang terbaik itu turunnya dari mana? Dari kepalanya Harun, dari Kohen Gadol, dari imam besar. Sudah minyak terbaik turunnya dari imam besar.
Imam besar kita adalah Yesus Kristus. Amin. Amin. Maka jangan ada yang menyombongkan diri dia lebih dari Tuhan, bahwa segala sesuatu itu dia yang berkarya. Tidak, saudara. Segala sesuatu yang hebat yang terjadi dalam pelayanan itu adalah karya Tuhan. Amin. Bukan karya kita. Dicentil sekali sama Tuhan, selesai. Kalau kita bandel, maka jangan main-main. Waktu kita melayani Tuhan, beri diri dan hidup kita untuk Tuhan. Sekalipun kesulitan ada di hadapan kita, Elohim Shaddai menyertai. Amin. Amin. Membuat kita mengatasi problem itu, mengalahkan tantangan yang ada, jadi pemenang. Amin. Amin. Ini yang ketiga, sebenarnya Tuhan tuh mau kita mengalami kelimpahan. Dia mau berkati kita. Berkatnya bukan sedikit tapi banyak. Tapi perhatikan 3 hal ini. 1, 2, 3. Tadi sudah, ini yang ketiga. Penundukan diri dengan otoritas. Aliran air itu tidak mengalir dari bawah ke atas. Nggak ada ya? Kalau yang namanya mengalir pasti dari atas ke bawah. Demikian juga berkat, saudara. Berkat itu turunnya dari atas ke bawah. Makanya para orang tua, khususnya bapak, perhatikan ini. Karena tiap-tiap kali, sering kali, walaupun tidak setiap hari, saya selalu menumpangkan tangan atas anak-anak, memperkatakan perkataan yang positif, memperkatakan perkataan yang bagus, bukan kutuk, bukan kemarahan, sehingga anak-anak kita mendapat yang terbaik di dalam hidupnya. Tiap-tiap hari lebih bagus lagi kalau bisa. Ya. Ini karena hanya adanya tingkat kesibukan yang tinggi, juga tempat yang berbeda, jadi agak sulit kalau mau tiap hari. Tapi setiap kali ketemu pasti akan ada perlombangan tangan sama. Namun perhatiin ini, saudara, tidak sembarangan atau jangan sembarangan kita menerima penumpangan tangan. Dan juga jangan sembarangan melakukan penumpangan tangan. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Kalau melakukan penumpangan tangan itu ada hamba Tuhan pasti yang kerjakan, yang melakukan. Itu jangan sembarangan. Nah, seringkali begini, ketika orang sudah tidak ada pengharapan, minta didoakan. Oh, cari itu pendeta di sana, minta didoakan. Mana tahu sembuh, mana tahu loh. Ya, mana tahu artinya kan sama dengan mudah-mudahan. Jadi, mana tahu sembuh. Datanglah hamba Tuhan yang didoakan, sembuh karena Tuhan berkarya. Tapi sebelumnya dia udah pergi ke dukun tuh, ya tak? Kira-kira kalau sembuh siapa yang dimuliakan sih? Halo? Itu orang pasti akan jauh, dukun sekali itu hebat tuh. Tapi nanti kalau nggak sembuh, pendetanya payah cetek, nggak sembuh, benar nggak? Makanya jangan sembarangan penumpangan tangan itu. Selain daripada itu, ada lagi, saudara. Spirit yang ada di dalam orang yang kita tumpangi tangan itu bisa masuk, menyerang atau bahkan menyatu. Makanya kalau powernya enggak, artinya antara orang yang didoakan dan yang mendoakan powernya lebih besar orang yang didoakan, bahaya. Ya, maka mesti siap dulu. Enggak main sembarangan tumpang tangan. Lihat, kita uji. Ini ada apa di dalam sini? Oh, ini harus doa puasa dulu. Doa puasa dulu. Kalau perlu hari ini sepertinya harus berdua bertiga. Pergi berdua bertiga. Ya. Nah, begitu juga waktu nerima. Waktu nerima, saudara, itu yang baik turun, yang buruk pun turun. Apalagi ini, saudara, kalau yang menumpangkan tangan bukan hamba Yahweh, itu mesti hati-hati.
karena spirit yang lain, the other spirit bisa masuk. Dan itu bisa merusak hidup, merusak rencana kita, merusak masa depan kita. Supaya kita ingkar dari Tuhan, ingkar dari Yahweh. Kalau saya terkesan dulu, ya, kenapa saya sampaikan ini? Nah itu. Jadi perhatikan baik. Bersepangga dengan adanya banyak orang yang tumbang. Perubahan hidup dan karakter itu lebih bagus. Amin. Sekali, 2 kali oke, ketika kita berdoa dalam Tuhan atau kita sedang berbeban berat. Tapi kalau kita menyerap hadirat Tuhan, menikmati hadirnya Tuhan dalam hidup kita, bukan hanya bertumbang, tetapi berubah, itu yang paling jadi perhatian. Mau jatuh 10 kali, 20 kali saudara, kalau kita gak berubah-ubah percuma. Saya banyak melihat saudara, KKR, kebangkitan kebangunan rohani yang diadakan ibadah-ibadah itu. Maju orang-orang banyak ke depan untuk didoakan, jatuh tumbang. Satu KKR, di KKR yang kemudian dia lagi, di KKR yang kemudian dia lagi. 10 kali ada KKR, 10 kali dia didoakan dan tumbang. Seharusnya 2-3 kali tumbang, selanjutnya dia yang berdoa tumbang orang yang didoakan. Itu lebih bagus. Ya, perubahan hidup, karakter itu lebih penting. Nah, Gunung Hermon adalah tempat tertinggi di Israel. Itu memberi memberi asupan air bersih, bisa diminum. Itu di 3 negara, Israel sendiri, kemudian Palestina dan Jordania. Sepertiga juga air bersih dari negara Jordania itu dapatnya dari Israel. Jadi sebenarnya kalau ada orang bilang ini negara apa nggak berguna, berguna. Dia memberi, bersifat memberi, termasuk air diberi. Bahkan ada teknologi yang baru, punya mesin bisa ambil atau buat adakan air dari udara. Jadi sekalipun musimnya lagi musim panas, musim kering ya, musim panas atau musim kering, kemarau, itu tetap bisa ada air. Ini teknologi yang hebat. 3 hal ini perhatikan saudara, bahwa penundukan diri dengan otoritas yang ada di atas itu penting. Istri kepada suami, anak kepada orang tua, pekerja kepada pimpinan, ini penting. Karena nggak mungkin kita bisa melakukan yang terbaik, ya. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, ketika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu nggak mungkin tercapai, ya, tanpa adanya penundukan diri. Kalau kita jengkel, umpamanya kita kesel, walaupun belum tentu itu salah pemimpin, bisa saja salah diri sendiri, saudara. Tapi hasilnya apa? Kita nggak akan pernah dapat melakukan sesuatu untuk membangun, untuk mengerjakan itu sempurna. Karena sudah ada kesel, karena sudah ada rasa nggak senang. Jadi yang dilakukan adalah bagaimana hancur, bagaimana rusak. Itu yang dipikirin, saudara. Jadi Tuhan nggak mau ini. Ada submission, ada penaklukan diri, ada penundukan diri dengan otoritas yang ada di atasnya. Kalau istri kepada suami, ya, ini penting. Karena kalau berkat Tuhan mau turun, istri mesti tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ada yang jawab seperti Pada Tuhan. Nah, seperti kepada Tuhan. Ya, itu nggak bisa dibantah lagi itu. Walaupun suaminya masih belum benar, tunduk seperti kepada Tuhan. Namun juga perhatikan baik di sini bahwa seorang suami
juga harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri, seperti bagian daripada hidup yang tidak terpisahkan. Orang sekarang bilang apa? Belahan jiwa itu. Ya, kalau orang Jawa itu ibu bisa itu si garane nyowo katanya gitu ya. Garwo si garane nyowo. Kayak gitu. Jadi kalau istri sakit, suami mesti ngerasain sakit. Ya. Kan ada suami juga yang serba cuek itu nggak mau tahu kerjaan di rumah seperti apa, nggak peduli. Ya, hanya mikirin diri sendiri. Akibatnya istri pontang-panting, saudara. Mesti kita peduli. Kamu ngapain sih? Kamu di rumah ngapain aja? Kan biasanya begitu tuh suami kalau pulang kerja. Ngapain aja kamu? Kan di rumah nggak ngapa-ngapain. Saya karena sering memperhatikan ibu. Untuk masak aja itu dari pagi sampai siang itu selesai. Itu baru masak. Belum menyucinya, belum ini itunya, belum ngurusin anak-anak lagi, belum bersihin rumah dan lain sebagainya. Jadi banyak pekerjaan perempuan di dalam rumah. Maka hargailah istri seperti bagian dirimu sendiri. Amin. Tapi suami juga, istri juga perhatikan, tunduk kepada suami. Kita belajar tentang ini. Walaupun mungkin ada suami-suami juga yang kurang ajar karena nggak ngerti firman. Kalau ngerti firman pasti nggak kurang ajar. Pasti dia layak menerima penghargaan itu. It's okay. Yang lalu biarlah berlalu. Tapi kita mulai daripada hari ini. Amin. Supaya berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Karena firman Tuhan itu progresif. Dia terus bergerak, dia terus mengerjakan sesuatu di dalam diri kita, di dalam hidup kita sampai kita jadi sempurna. Amin. Enggak ada seorang pun manusia yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Tapi firman-Nya kalau kita terima, maka dia akan bekerja, terus memperbaharui, memperbaiki, membangun, membuat citra dan gambar Tuhan itu ada di dalam diri kita. Amin. Sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh alangkah indah. Ini yang saya ambil jadi judul. Biarlah keindahan itu terjadi dalam hidup kita semua. Amin. Di dalam pekerjaan kita, di dalam studi belajar anak-anak semua, di dalam rumah kita. Biarlah keindahan dari Elohim Yahweh terjadi. 3 hal tadi perhatikan, maka itu akan kau alami. Anda dan saya alami. Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus Mesias,